Kasus hari ini apakah ada kesulitan? Apakah ada, interpretasi data yang menurut kalian ambigu? Apakah ada, case yang menurut kalian, arahnya sulit untuk di-detect gitu, terapinya apa atau masalah terkait pengobatannya apa? Ada tidak? Atau semuanya gampang-gampang saja? Menurut saya jelas sih Bu, dan Jelas semua ya? ya Bu. Oke. Ada ada yang mau berpendapat masalah pengobatan apa yang kalian bisa identifikasi di kasus hari ini? Di sini Bu, Yap. kalau dari yang kelompok kami temukan itu di asesmen pertama ada terapi tanpa indikasi yaitu ondansetron karena pasiennya tidak ada keluhan mual muntah. Kemudian ada pemilihan obat tidak tepat seperti amoksisilin karena pasiennya memiliki riwayat alergi. Kemudian ada ranitidin dan juga ondansetron itu. Kemudian gagal menerima obat itu ada satu yaitu eh, obat bismut yang tidak tersedia di Indonesia Bu. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Yang lain? Atau sama jawabannya? Sama semua? Sama semua, semua kelompok? Yakin kalian sama semua? Kamu kelompok apa, Dek? Yang tadi Izin, kelompok berapa? izin Mm-mm. Bu, saya Robi dari kelompok satu di B1 Ibu. Kelompok satu b satu. Coba satu b dua mana? Kelompok satu b dua. Izin Ibu, kalau Ya. kami tadi ada terapi tanpa indikasi yaitu ondansetron karena pasien tidak mual muntah. Kalau ada pemilihan obat tidak tepat yaitu ranitidin dan amoksisilin karena Mm-mm. ranitidin itu bukan lini pertama, sedangkan yang amoksisilin itu karena pasiennya eh, alergi Bu dengan amoksisilin. Lalu ada pemilihan obat tidak tepat yaitu bismut Ibu karena tidak tersedia Ibu. Oke, Kurang terima lebih sama kasih. Ibu. Iya, berarti kurang lebih sama ya dengan kelompok sebelumnya. Plan kalian apa? Kan masalahnya ada nih tadi plannya. Sekarang saya minta kelompok 4 deh, 4B1. Mana? Kelompok 4B1. Izin Ibu, untuk Ya. kelompok 4 dari B1, kami tetap Mhm. merekomendasikan untuk NaCl-nya Ibu, gara-gara si pasiennya ini tuh memerlukan cairan. Kemudian Mhm. untuk ranitidinnya atau golongan H2RA-nya kita ganti dengan PPI, terutama prazol, karena waktu konsentrasi puncaknya sama bioavailabilitasnya dia tinggi daripada si PPI yang lain. Apa tadi Kemudian pilihan PPI-nya, Dek? lansoprazol Ibu. Oke, lalu Lalu kami juga menggantikan amoksisilin gara-gara si pasien ini alergi. Kami ganti dengan metronidazole, Ibu. oke. Kemudian kami juga merekomendasikan untuk clarithromycinnya. Mhm.
Kemudian ondansetronnya kami hentikan gara-gara si pasien ini tidak mengalami mual dan juga muntah. Begitupun dengan bismutnya Ibu, gara-gara si bismutnya ini dia tidak tersedia di apotek yang berada di situ. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 3B2. Siapa kelompok 3B2? Kalian habis ini ada kuliah lagi nggak? Di sini Bu, tidak ada Ibu. Oke. Kelompok 3B2. Izin Ibu, Yap. untuk kelompok 3B2 ini, kelompok kami untuk DRP-nya itu ada terapi tanpa indikasi yaitu ondansetron karena pasiennya itu tidak ada keluhan mual dan juga muntah. Lalu untuk pemilihan obat tidak tepatnya itu ada ranitidin dan juga untuk DRP ketiga itu kami memilih gagal menerima obat itu untuk bismutnya Ibu. Ya, oke. Planningnya, Dek. Kalau untuk planningnya itu dari kelompok kami ada usul untuk menghentikan ranitidinnya itu dan menggantikannya dengan obat golongan PPI yaitu omeprazol karena di kelompok kami memilih regimennya itu yang terapi triple berbasis PPI Ibu. Lalu untuk yang terapi amoksisilinnya itu dihentikan dan digantikan dengan metronidazol lalu melanjutkan juga yang claritromisinnya dan melanjutkan yang NaCl-nya tadi, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, dari jawaban-jawaban kalian semuanya sudah tepat ya. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi memang masalah terkait terapi pada pasien ini ada terapi tanpa indikasi yaitu ondansetron, kemudian ada pemilihan obat tidak tepat. Pemilihan obat tidak tepat di sini amoksisilin ya karena clear di sini pasiennya dia alergi dengan amoxicillin, kemudian diberikan amoxicillin. Nah, itu kan tidak boleh ya, langsung kontraindikasi. Kemudian kalau saya tanya, kenapa dokternya tetap memberikan amoxicillin padahal pasiennya alergi amoxicillin? Ada yang menanyakan itu nggak tadi ke kakak asistennya? Coba kelompok B11 sudah, B14 sudah, B13. Kelompok 3B1. Talita, mana Talita? Talita, apakah dirimu hadir? Hadir, Ibu. Nah, tadi ada tidak menanyakan kelompok Talita, kelompok 3, kenapa dokternya bisa memberikan amoxicillin padahal pasiennya alergi amoxicillin? Kalau tidak menanyakan, tidak apa-apa, disampaikan saja. Tidak menanyakan atau tidak mengasesmen PS-nya, ya Pak, asistennya gitu. Izin Ibu, tadi kami tidak menanyakan soal itu Oke. Ibu ke dokternya. Oke, kelompok 3 tidak punya data. Kelompok 2. Kelompok 2, Atkia. Mana Atkia? Hadir Ibu. Ya, gimana? Sama sih Ibu, tadi kelompok saya tidak ada menanyakan soal itu juga. Tidak ada menanyakan juga. Baik, kita masuk ke B2. B2 tadi kelompok 1 dan kelompok 3 ya, sudah ya. Berarti sekarang kelompok 2, Nasya. Iya, Ibu. Nasya, gimana?
Tadi pas saya konfirmasi bahwa pasien Mm-mm. punya alergi amoksisilin, itu kakaknya bilang kalau pasiennya tuh nggak bilang ke dokternya kalau dia alergi amoksisilin. Nah, berarti kelompok 2 nih dapat ya. Kelompok 4, Syahruli Syafaat. Mana? Izin Ibu, kalau dari kelompok Yes. saya juga tadi tidak ada menanyakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari kelompok 2 tadi ya yang sempat menanyakan, kelompok 2B2, ternyata pasiennya tidak menyampaikan bahwa dia alergi amoksilin. Dokternya juga baru tahu setelah dikonfirmasi oleh kalian yang berperan sebagai apoteker gitu ya. Makanya dokternya tetap memberikan amoksilin. Nah, pemilihan obat tidak tepat selain amoksilin ada juga ranitidin karena pasien ini sudah tegak ya diagnosisnya PUD, peptic ulcer disease, dan terapi lini pertamanya itu bukan H2RA tetapi PPI. Lalu untuk bismut subsalisilat karena dia tidak tersedia, maka bismut subsalisilat memang tidak diberikan pada pasien ini sehingga bisa dikategorikan menjadi gagal menerima obat. Kemudian plan terapinya kembali pada lini pertamanya yaitu PPI based triple therapy gitu, atau bisa menggunakan PPI based quadruple therapy. Hanya saja karena bismut subsalisilatnya tidak ada, maka kita kembali ke triple based PPI based triple therapy. PPI, kemudian clarithromycin, amoxnya diganti dengan metronidazole, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Beberapa hal yang juga perlu kalian cantumkan adalah monitoring efek samping obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Contohnya misalnya clarithromycin. Clarithromycin itu dia memiliki efek samping diare, gangguan pencernaan ya. Pasiennya sudah punya PUD, kemudian minum clarithromycin, maka dia berpotensi muncul efek samping diare. Kemudian penggunaan metronidazole ini juga harus disampaikan kepada pasien pada saat nanti kalian menuliskan monitoring dan KIE bahwa ketika minum metronidazole itu kemungkinan ada rasa logam yang melekat di lidah pasien ya saat minum obatnya, supaya pasiennya aware gitu, supaya pasiennya tidak worry bahwa itu adalah efek samping obat yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu efektivitas obatnya. Disampaikan metronidazole ini kemungkinan nanti setelah dikonsumsi dia akan tertinggal rasa pahit di mulut atau menimbulkan kesan seperti rasa logam. Lalu konsumsi metronidazole itu juga bisa membuat urin pasien ini berwarna lebih gelap daripada biasanya. Tapi di notes juga kalau pasiennya cukup minum gitu ya. Biasanya kalau kita kan kalau kurang minum baru urinnya berwarna lebih pekat. Tapi kalau konsumsi metronidazole biasanya dia meskipun cukup minum, urinnya berwarna lebih gelap daripada biasanya. Kemudian untuk monitoring terapi, monitoring efektivitasnya, durasi kombinasi yang kalian setting tadi di plan itu diberikan selama 14 hari tanpa putus ya. Kemudian seminggu setelah menggunakan obat-obatan tersebut, maka dilakukan pengecekan kembali. Pengecekan kembalinya ya seperti pengecekan lab sebelumnya, ada urea breath test dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa H. pylorinya sudah mulai tereradikasi. Kemudian ya, selain urea breath test juga pemeriksaan lab lainnya ya, pemeriksaan darah lengkap lainnya ya, supaya bisa dilihat apakah sudah mulai menuju normal atau optimal atau belum. Lalu PPI yang digunakan boleh kalian rekomendasikan lansoprazole atau misalnya mau kalian rekomendasikan golongan PPI yang lain boleh dengan disertai dengan referensi karena memang tidak spesifik PPI harus lansoprazole, boleh golongan yang lain tetapi tetap dengan mempertimbangkan cost effectiveness-nya. Itu ya. Oke. Untuk praktikum hari ini itu saja, saya rasa sudah cukup jelas, jadi kita bisa mulai ke teorinya. Ya. Tadi sudah saya kirim ya materi kita pada sore hari ini, mual muntah. Ya. Ini materi terakhir ya sebelum UTS. Nah nanti selesai liburan kalian langsung ujian sepertinya ya.
Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, mual muntah dan motion sickness. Motion sickness itu biasanya apa ya? Ya, kondisi ketidakseimbangan yang menyebabkan memicu rasa mual muntah. Mual muntah itu tidak hanya karena kalau kalau orang yang sensitif hidungnya gitu ya, biasanya ada aroma-aroma tertentu yang membuat dia merasa mual, gitu. Nah, tapi juga ada kondisi-kondisi di mana, mual muntah ini dipicu dengan hebat gitu. Misalnya pada pasien yang menjalani kemoterapi, pada pasien yang menjalankan operasi, pasien pasca operasi, itu biasanya juga, akan mengalami mual muntah. Kemudian pada kondisi gastroenteritis, itu juga bisa mengalami mual muntah. Kemudian pada orang-orang yang punya gangguan vestibular seperti vertigo, gangguan keseimbangan di telinga itu juga bisa memicu mual muntah. Gangguan vestibular itu tidak hanya menjadi penyebab seseorang vertigo, tetapi juga mabuk darat ya, mabuk perjalanan, bukan hanya mabuk darat, laut dan udara gitu. Nah, kadang kan ada orang yang dia nggak bisa eh, nggak bisa berkendara dengan tenang gitu karena dia mual sepanjang jalan tuh kadang mual muntah. Jadi ada orang yang memang kalau naik mobil dia harus dengan posisi tertentu supaya keseimbangannya tetap terjaga dan tidak memicu mual muntah. Ada yang seperti itu. Nah, mual muntah definisinya ya mual muntah adalah kecenderungan untuk muntah gitu ya. Ada perasaan di tenggorokan. Mungkin saya rasa semua dari kita sudah pernah ya mengalami mual dan muntah gitu ya. Perasaan di tenggorokan atau daerah epigastrum yang mengingatkan seseorang bahwa muntah akan segera terjadi. Biasanya kan diawali dengan daerah lambung yang tidak nyaman, kemudian dia sampai ada di tenggorokan. Tapi dia belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi itu namanya mual. Tapi kalau sudah terjadi itu namanya muntah. Muntah adalah keluarnya isi lambung melalui mulut. Jadi kalau mual hanya merasa ingin muntah itu kita sebut dengan nausea. Tapi kalau sudah terjadi muntah kita sebut dengan vomiting. Jadi nausea and vomiting itu adalah mual dan muntah. Nah, apakah mual selalu berakhir dengan muntah? Tidak juga gitu ya. Kemudian beberapa penyebab mual muntah di sini. Oh ya, tadi sudah saya kirimkan modulnya ya, supaya kalian bisa belajar secara lengkap di modul tersebut. Ini PPT ini hanya rangkuman dari modul saja. Jadi kalau kalian mau melihat secara utuhnya, kalian bisa akses modulnya. Kemudian untuk faktor penyebabnya ada intraperitoneal. Ada gangguan di intraperitoneal, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu seperti hepatitis, sistitis hepatitis dan seterusnya. Lalu ada penyakit kardiovaskular, ada neurologic proses-proses neurologik yang bisa memicu chemotrigger zone-nya. Lalu ada penyakit metabolik seperti diabetes mellitus yang menyebabkan terjadinya gastroparesis, menyebabkan pasiennya mudah tertrigger untuk muntah. Lalu ada psychiatric causes. Psychiatric causes ini misalnya kondisi stres, tegang, penuh tekanan, itu juga bisa memicu seseorang untuk muntah, mual muntah. Mungkin pernah kalian kalau misalnya mau ujian gitu ya, kalau sekarang kan sudah tidak ada ujian mini OSCE praktikum ya. Nah, misalnya kalian mau ujian gitu, kalian tegang gitu. Nah, pada saat tegang itu biasanya ada aja gitu perasaan perut kembung, mual, muntah segala macam. Nah, itu karena ada dipicu oleh kondisi psikis kita yang sedang dalam tekanan. Kemudian ada efek obat, jadi ada obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan mual muntah.
Lalu drug withdrawal dan penyebab-penyebab lain. Penyebab-penyebab lain ini misalnya kondisi kehamilan, ibu hamil itu kan sebagian besar akan mengalami mual muntah atau motion sickness, kita katakan morning sickness biasanya pagi hari ya. Lalu kondisi pasca operasi dan adanya bau menyengat yang memicu merangsang untuk mengalami mual muntah. Nah, tahapan muntah. Jadi muntah itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba muntah gitu, tapi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama nausea. Nausea ini rasa tidak nyaman di perut, ada dorongan untuk muntah, tapi belum terjadi pengeluaran isi lambung. Jadi ini masih mual-mual aja. Kemudian tahapan yang kedua adalah retching. Retching ini adalah tahapan di mana terjadi gerakan kuat dan berulang dari otot perut dan dada. Nah, gerakan otot perut dan dada ini memicu lambung, semakin mendorong isi lambung itu untuk keluar gitu ya. Nah, kadang tubuh kita berusaha mengeluarkan isi lambung, tapi tetap aja belum keluar. Nah, itu biasanya kalau kita sudah mulai uwe-uwe gitu ya, tapi belum keluar isi lambung, nah itu namanya retching. Biasanya pada proses itu kan daerah di atas perut kita menjadi tegang gitu, antara perut dan dada ini kan tegang. Nah, itulah kondisi retching, di mana ototnya berkontraksi sehingga ototnya tegang, tetapi isi dari lambung itu belum bisa keluar. Lalu ada vomiting. Vomiting ini pengeluaran isi lambung secara kuat akibat gerakan retroperistaltik. Jadi dia semakin didorong sehingga isi lambungnya bisa keluar. Patofisiologi dari mual muntah. Muntah ini terjadi karena adanya rangsangan impuls aferen yang dikirim ke pusat muntah. Pusat muntah kita sebut di sini vomiting center. Nah, impuls rangsangan tersebut berasal dari beberapa pusat sensorik. Siapa aja yang bisa mengirimkan rangsangan ke vomiting center ini? Yang pertama ada chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Nah, CTZ ini adalah bagian yang sensitif terhadap zat kimia dalam darah atau cairan cerebrospinal seperti obat-obatan, toksin, atau obat kemoterapi yang dapat memicu muntah. Jadi pada pasien-pasien yang dia menjalani kemoterapi atau menggunakan obat-obatan yang memiliki efek samping mual muntah, dia jalur mual muntahnya dipicu dari chemoreceptor trigger zone ini. Kemudian yang kedua, pusat sensorik yang juga bisa mengirimkan impuls ke vomiting center itu adalah cortex cerebri, cerebral cortex. Nah, cerebral cortex di sini berperan dalam rangsangan yang berasal dari faktor psikologis atau sensorik. Contohnya bau, rasa, penglihatan yang tidak menyenangkan, rasa takut, stres, tertekan, terancam. Nah, itu yang dipicu bukan CTZ tetapi cerebral cortex-nya atau cortex cerebri. Misal kita melihat sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Nah, itu kan kadang kita tiba-tiba mual gitu atau kita membau sesuatu yang tidak sedap gitu, tiba-tiba kita mual, cium bau sampah dan lain sebagainya itu akan memicu korteks cerebri untuk mengirim impuls ke vomiting center sehingga muncul rasa mual dan muntah. Kemudian pusat sensorik yang ketiga yang juga bisa mengirimkan sinyal ke vomiting center itu adalah aferen visceral dari faring dan saluran pencernaan. Rangsangan ini dipicu oleh adanya iritasi atau distensi pada saluran pencernaan dan faring sehingga dia bisa memicu vomiting center untuk merangsang mual dan muntah. Supaya perangsangan mual dan muntah ini supaya dia distensinya atau tegangannya itu menjadi menurun gitu. Nah, ini contoh gambaran dari patofisiologi. Intinya, semua rangsangan ini tadi ada dari chemoreceptor zone, chemoreceptor trigger zone atau CTZ, itu dari reseptor D2, reseptor NK1, reseptor HT3, D2 ini dopamin, 5-HT3 ini serotonin, NK1 ini neurokinin 1. Ya.
D2 itu dopamin, neurokinin 1, yang ini serotonin. Nah, semua rangsangan ini dikirimkan ke siapa tadi? Vomiting center, ya. Kemudian ada juga vestibular system, rangsangan yang dihasilkan dari vestibular system. Vestibular system letaknya di mana? Di telinga bagian dalam, ya, di telinga dalam. Yang berperan di sini ada reseptor H1 dan reseptor M1. Dia juga bisa mengirimkan, kalau terjadi ketidakseimbangan di telinga bagian dalam, dia bisa memicu vomiting center untuk mengirimkan impuls eferen ke sistem parasimpatetik, dan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dari otot-otot lambung dan ini tadi, otot lambung dan epigastrum untuk memicu terjadinya rasa mual dan muntah. Kemudian ada rangsangan langsung dari CNS, Central Nervous System, dari korteks, thalamus, hipotalamus, dan meninges. Dia juga bisa memberikan sinyal atau impuls aferen untuk men-trigger si vomiting center ini bekerja. Lalu kalau gastrointestinal tract dan jantung, ini dia melalui saraf kranial 9 atau 10. Jalurnya itu melalui saraf kranial 9 dan 10 untuk mengirimkan sinyal ke vomiting center. Sinyalnya berasal dari mana? Berasal dari itu tadi, iritasi lambung dan seterusnya. Nah, ini akan diteruskan melalui saraf kranial 9 dan 10 ke vomiting center. Nah, dari sini, dari vomiting center, dia akan mengirimkan impuls eferen untuk men-trigger terjadinya mual dan muntah. Ya. Rangsangan dari pusat sensorik, CTZ, korteks cerebri, aferen visceral, vestibular system, dan seterusnya. Kemudian vomiting center akan mengintegrasikan semua impuls tersebut, lalu vomiting center akan mengirimkan impuls eferen. Ini bukan efekren ya, saya typo. Eferen ke beberapa bagian tubuh. Siapa saja yang kemudian distimulasi oleh vomiting center, yaitu pusat saliva, sehingga produksi salivanya menjadi lebih banyak. Pusat respirasi ini untuk mengatur pernafasan selama mual muntah, otot faring, otot saluran pencernaan, dan otot perut. Ini semua distimulasi, sehingga terjadilah muntah. Nah, faktor resikonya apa saja? Faktor resikonya ada 4, ada faktor resiko yang dari pasien. Faktor resiko dari pasien ini dia tidak bisa dimodifikasi ya, jadi seperti usia, jenis kelamin, itu kan tidak bisa dimodifikasi. Lalu riwayat CINV atau PONV sebelumnya, chemotherapy induced nausea and vomiting. Itu berarti misalnya pada pasien kanker, nah itu kan tidak bisa dimodifikasi, dia tetap harus menjalankan kemoterapinya. Lalu memang ada riwayat motion sickness, ada riwayat dia memang mudah untuk mabuk gitu ya, mual muntah. Lalu yang kedua ada faktor klinis atau medis, seperti misalnya pasiennya punya penyakit GI. Contohnya apa ya? Contohnya GERD, PUD, itu kan gastritis. Nah, itu kan pasiennya mudah sekali untuk terangsang mual muntah. Lalu ada penggunaan obat dan emetogenicity dari terapi. Emetogenicity ini maksudnya adalah obat-obatan yang menyebabkan emesis atau mual muntah. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi kecemasan, stres, tekanan, trauma, dan seterusnya. Itu juga bisa memicu mual muntah. Kadang ada orang-orang yang ketika mengingat sesuatu yang membuat dia trauma, dia lalu merasa tiba-tiba mual. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Jadi tertrigger gitu. Kemudian ada faktor spesifik tertentu seperti dosis kemoterapi, penggunaan opioid, dan kondisi pasca operasi. Nah, target atau goal terapi dari mual muntah ini ya tentu mencegah atau menghilangkan mual muntah yang dialami pasien. Karena selain dia tidak memberikan rasa tidak nyaman, mual muntah ini kalau terlalu masif, dia juga bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Karena cairannya kan banyak keluar.
Kemudian untuk terapi non-farmakologi, tentu yang pertama diet makanan minuman penyebab mual muntah. Nah ini sangat individualis ya, jadi ada individu-individu tertentu misalnya ada orang yang kalau cium bau duren dia mual. Ya berarti jangan dekat-dekat dengan duren gitu, jangan makan atau jangan makan duren ataupun dekat-dekat dengan lokasi yang bau durennya menyengat gitu. Nah, kemudian kalau mual muntahnya disebabkan oleh perubahan sistem keseimbangan tubuh, yang saya sebutkan tadi ya vestibular system, seperti mabuk perjalanan, maka harap menjaga posisi tubuh yang stabil. Jadi misalnya pasien ini dia memang kalau setiap naik kendaraan, terutama mobil gitu misalnya ya, dia akan mual, pusing dan lain sebagainya. Maka kemungkinan itu karena adanya gangguan pada vestibular sistemnya, gangguan kestabilan di vestibular system. Jadi caranya bagaimana? Ya posisikan cara duduknya itu dengan stabil gitu, pandangannya dijaga supaya tidak mengganggu vestibular sistemnya. Karena vestibular sistem ini kan mengikuti posisi tubuh kita ya. Jadi misalnya jangan main HP di dalam kendaraan gitu, karena kalau main HP itu kan jadi nanti men-trigger gitu terjadinya mual. Lalu intervensi perilaku. Intervensi perilaku ini contohnya apa? Relaksasi, hipnosis. Ini salah lagi ya, tipu lagi hipnosis maksudnya. Distraksi kognitif, membangun sifat optimis, jangan pesimis sehingga tidak menimbulkan kecemasan misalnya. Akupuntur, yoga, mengunyah permen karet. Nah, ini mengurangi respon tubuh terhadap rangsangan mual muntah. Kalau relaksasi itu kalau di Islam gitu ya, kalau di kita mohon maaf yang non muslim ya, saya hanya menyampaikan apa ilmu tentang relaksasi di dalam Islam gitu. Kalau di Islam itu salah satu cara relaksasi paling ampuh adalah sholat gitu, sholat dan sujud. Makanya orang-orang yang dia ibadahnya khusyuk, ibadahnya tenang gitu ya, sholatnya tepat waktu, sholatnya dilakukan dengan niat karena Allah gitu ya, dilakukan dalam kondisi tenang, dia biasanya tidak mudah stres gitu. Apalagi orang-orang yang dia rajin bangun di sepertiga malam untuk tahajud, kemudian dia perlama sujudnya, itu dia akan lebih resisten terhadap stres secara psikologis gitu. Dan itu sudah pernah dilakukan penelitian disertasi gitu, dibandingkan antara orang yang dia konsisten atau istiqomah melaksanakan tahajud gitu ya, dan orang yang dia tidak istiqomah gitu ya, atau tidak melaksanakan tahajud, itu hormon kortisolnya atau hormon pemicu stresnya jauh lebih rendah pada orang yang dia secara konsisten menjalankan sholat tahajud gitu. Sholat di sepertiga malam itu kan kondisinya sunyi, tenang, jadi ikatan batin kita dengan Sang Pencipta itu akan lebih connected gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi stres gitu. Jadi kalau ini juga bukan saya berbicara begini bukan berarti saya melaksanakan itu dengan baik dan benar gitu ya. Cuman sama-sama kita saling mengingatkan gitu bahwa ketika kita stres, tempat terbaik adalah kalau muslim tempat terbaik adalah sujud gitu. Katanya kan masalah dan solusi itu sedekat antara dahi dan sajadah ya. Berarti solusinya itu ada di sujud gitu. Nah, itu salah satu salah satu terapi, makanya kita kan diwajibkan sholat sehari 5 kali ya. Nah, itu sebetulnya salah satunya ya untuk menenangkan diri. Hanya saja ketika kita memang sedang ditimpa masalah atau banyak beban, kadang kita sholatnya buru-buru, termasuk saya pribadi. Itu sangat sering saya alami gitu. Bahkan kadang lupa lupa jumlah rakaat, itu kan sering ya, saya sih. Sering lupa berapa rakaat sudah ini sholatnya dan lain sebagainya, itu kan menandakan tidak khusyuk ya dalam sholatnya. Nah, tidak tenang, tidak dapat ketenangannya kalau sudah seperti itu, yang ada malah makin buru-buru gitu dalam sholat. Nah itu. Nah,
Kemudian yang berikutnya ada mual muntah pada kehamilan. Kalau mual muntah pada kehamilan ini terapi non-farmakologinya salah satunya adalah bisa dengan konsumsi jahe dan vitamin B6. Lalu mual muntah pasca operasi itu bisa diberikan akupuntur di titik P6. Nah ini saya juga nggak tahu ya titik P6 itu yang mana, tapi dari referensinya seperti itu. Di pergelangan tangan yang mana. Tapi jangan coba-coba ya, maksudnya jangan coba-coba sendiri gitu. Mentang-mentang di sini titik P6, mentang-mentang di sini titik P6 gitu ya. Terus di pergelangan tangan, nanti kalian tusuk-tusuk sendiri gitu pergelangan tangannya. Jangan ya, nanti malah salah tusuk, malah berbahaya gitu. Jadi serahkan pada ahlinya. Lalu makan dalam porsi kecil tapi sering, hindari makanan pedas atau gorengan. Kenapa? Karena ini mengiritasi saluran pencernaan yang bisa memicu mual muntah tadi. Kemudian kalau lambungnya sedang bermasalah, makannya jangan langsung banyak ya, nanti begah. Makan sedikit-sedikit saja, dikunyah gitu ya. Dikunyah dengan baik dan benar. Nah, lagi-lagi nih kalau di adab makan di Islam itu kan dikunyah 33 kali gitu. Which is sampai sekarang saya pun tidak menerapkan itu gitu. Karena 33 kali kalau saya kelamaan gitu. Jadi tapi sebetulnya itu adalah cara supaya kita lebih cepat kenyang dan makanannya juga lebih bisa diserap dengan baik dan benar. Kemudian pola diet yang sering dianjurkan adalah bread. Bread itu bananas, rice, apple sauce, dan toast. Nah, karena ini referensinya di luar negeri ya, di referensi asing, jadi ada apple sauce gitu kan. Apple sauce itu adalah makanan yang jarang menjadi makanan hari-hari kita gitu. Kecuali kita beli apa gitu, terus ada apple sauce-nya. Nah, kenapa empat makanan ini adalah contoh jenis makanan yang mudah dicerna dan mengurangi iritasi lambung. Nah, ini adalah terapi farmakologinya. Banyak sekali ya terapi farmakologinya. Golongan obatnya mulai dari antasida. Antasida ini adalah terapi untuk mual muntah yang ringan, terutama jika disebabkan oleh adanya peningkatan asam lambung. Nah, itu bisa digunakan antasida. Kemudian ada antihistamin antikolinergik. Contohnya antihistamin antikolinergik ini kalau di menhidrinat itu contohnya Dramamine atau Antimo. Antimo yang biasa kalian gunakan, kita, bukan kalian ya, saya juga pernah dulu pakai Antimo. Digunakan pada saat akan perjalanan, di dalam perjalanan gitu ya. Lalu ada benzodiazepin. Benzodiazepin di sini contohnya lorazepam, ada butirofenon. Contoh butirofenon ada haloperidol dan droperidol. Untuk droperidol ini penggunanya dibatasi ya, sangat hati-hati karena dia memiliki efek samping ke jantung. Jadi ketika digunakan maka harus dipantau EKG-nya. Biasanya sih jarang digunakan untuk droperidol. Lalu ada kanabinoid, ada kortikosteroid. Kortikosteroid terutama dexamethasone itu biasanya digunakan pada pasien yang mual muntah akibat kemoterapi. Lalu ada antagonis H2. Antagonis H2 ya ada ranitidin, cimetidin, famotidin, nizatidin, dan seterusnya. Ini terutama mual muntah yang dipicu oleh iritasi lambung. Selanjutnya ada antagonis HT3, antagonis 5-HT3 atau serotonin. Nanti juga kita lihat secara lengkap di tabel CINV di bawah. Kemudian ada miscellaneous agent yang lain seperti metoclopramid. Metoclopramid ini prokinetic agent yang dia sebagai antagonis reseptor dopamin. Biasanya masih ingat ya tadi ada D2 reseptor. D2 reseptor di CTZ, di chemoreceptor trigger zone, itu ada reseptor D2. Nah, kalau reseptor D2-nya terstimulasi, dia akan memberikan impuls aferen ke vomiting center. Nah, metoclopramid kerjanya adalah menghambat reseptor dopamin tadi, sehingga tidak terjadi rangsangan mual dan muntah. Metoclopramid ini juga punya efek prokinetik ya. Dia biasanya juga digunakan pada kondisi gastroparesis akibat diabetes mellitus.
Selain metoclopramid, ada olanzapin dan ada piridoksin. Piridoksin vitamin B6 ini adalah lini pertama pada kehamilan. Kemudian ada fenotiazin, contohnya klorpromazin. Ada fenotiazin, fenotiazin yang lain, ada prometazin. Lalu ada neurokinin 1 atau antagonis reseptor substance P, contohnya aprepitan, rolapitan, dan seterusnya. Nah, ini contoh obat profilaksis, bukan contoh ya, ini adalah obat atau terapi farmakologi profilaksis sebagai antiemetik pada PONV. Contohnya aprepitan, aprepitan tadi golongan NK1, neurokinin 1. Lalu, tapi untuk anak aprepitan ini tidak boleh digunakan. Dia hanya digunakan untuk dewasa dengan dosis 40 mg oral. Kemudian ada dexamethasone, ini digunakan pada, sebentar ya. Dexamethasone itu digunakan pada pasien yang akan menjalankan kemoterapi sebagai terapi profilaksis pencegahan mual muntah. Dimenhidrinat, kemudian dolasetron, droperidol, granisetron, dan seterusnya. Ini adalah contoh obat-obatan profilaksis pada CINV atau chemotherapy induced nausea and vomiting. Kemudian ini saya kurang CINV-nya ya. Kalau PONV itu post operatif ya. Kalau CINV itu kemoterapi induced nausea and vomiting. Kalau PONV itu post operatif nausea and vomiting. Jadi ini adalah mual muntah yang disebabkan oleh mual muntah pasca operasi. Kalau CINV itu mual muntah setelah kemoterapi. Nah, ini penjelasan masing-masing obatnya. Untuk antasida seperti yang saya sampaikan, dia paling efektif untuk mengatasi mual muntah yang berkaitan dengan heartburn atau nyeri ulu hati gitu ya. Karena dia kerjanya cepat kalau antasida. Tapi perlu diperhatikan pada pasien dengan penyakit ginjal akut atau kronis karena antasida ini bisa terakumulasi di dalam tubuh dan menimbulkan efek samping. Lalu ada antihistamin dan antikolinergik. Dia mempengaruhi reseptor muskarinik dan histamin yang terdapat pada VC. Tadi ada H1 reseptor, itu adalah reseptor histamin, M1 reseptor adalah reseptor muskarinik. Nah, itu yang dipengaruhi oleh antihistamin antikolinergik di vomiting center. Serta pada sistem vestibular yang berperan dalam memicu terjadinya mual muntah. Nah, antihistamin antikolinergik ini sering digunakan sebagai self-care ya pada pasien-pasien yang seperti vertigo, mabuk perjalanan. Contoh sediaannya ada Dramamine, ada Antimo, gitu. Ada dimenhidrinat tadi itu ya, dimenhidrinat, difenhidramin, itu contoh dari antihistamin antikolinergik. Lalu benzodiazepin. Benzodiazepin ini efek antiemetiknya rendah ya. Dia didasarkan penggunaan sebagai anti mual muntahnya itu didasarkan pada efek ansiolitiknya. Benzodiazepin di sini digunakan pada kondisi mual muntah yang dipicu oleh tekanan psikis, stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Contohnya lorazepam. Nah, ini biasanya benzodiazepin ini tidak tunggal ya, dia juga bisa dikombinasi karena dia sifatnya sebagai terapi adjunktif, terapi tambahan, dikombinasi dengan antiemetik lainnya, terutama pada pasien yang mengalami ANV. ANV itu adalah anticipatory nausea and vomiting, atau nausea and vomiting mual muntah yang disebabkan oleh kondisi kecemasan. Kemudian ada butirofenon. Butirofenon ini contohnya haloperidol dan droperidol tadi. Nah, ini mekanisme kerjanya menghambat stimulasi dopaminergik pada CTZ di otak sehingga mengurangi kejadian mual muntah. Efek samping dari butirofenon ini dia ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu apa saja gejalanya? Terjadi tremor, kaku otot, gangguan gerakan, perpanjangan interval QT pada jantung.
Butirofenon bukan lini pertama mual muntah. Kemudian dia bisa digunakan pada kasus breakthrough CINF. Maksudnya breakthrough CINF itu adalah mual muntah akibat kemoterapi yang masih terjadi meskipun sudah diberikan terapi pencegahannya. Misalnya pasiennya sudah diberikan dexamethasone untuk terapi profilaksisnya. Dia sudah diberikan dexamethasone dosis tinggi untuk mual muntah akibat kemonya, tapi dia masih terjadi mual muntah, maka diberikan butirofenon, terutama pada saat dia perawatan paliatif ya, paliatif care. Kemudian ada kanabinoid. Kanabinoid ini dia bekerja di reseptor CB1 atau kanabinoid 1. Dia bisa secara oral, topikal, ataupun sublingual. Beberapa obat yang disetujui penggunaannya oleh FDA ada dronabinol dan nabilon. Nah, kanabinoid ini juga menjadi pilihan terapi pada mual muntah akibat kemo yang tidak responsif terhadap antiemetik yang lain. Kanabinoid itu juga bisa mengatasi efek samping lain pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi, yaitu nyeri dan meningkatkan nafsu makan. Jadi pasien kemo itu kan dia nafsu makannya turun dan nyeri ya, nyeri, mual muntah, nafsu makan turun, itu adalah efek samping kemo yang dominan. Nah, kanabinoid ini juga bisa mengatasi efek samping tersebut. Tapi lagi-lagi ini bukan lini pertama, ya. Karena penggunaannya kalau jangka panjang justru dia bisa menyebabkan hiperemesis kanabinoid. Hiperemesis kanabinoid itu mual muntahnya itu berulang justru itu. Nah, kalau digunakan jangka panjang. Kemudian ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini mekanismenya tidak jelas, makanya dia disebut obat dewa ya, karena di mana-mana ada kortikosteroid. Autoimun kortiko, mual muntah kortiko, pasca operasi kortiko, kemudian pasien mengalami alergi menggunakan kortiko. Jadi kortikosteroid ini memang mekanismenya tidak jelas ya dalam mual muntah ini. Kortikosteroid yang jenis kortikosteroid yang direkomendasikan untuk pencegahan mual muntah pada kemoterapi ataupun postoperatif adalah dexamethasone. Dia bisa digunakan sebagai terapi tunggal atau bisa dikombinasikan dengan antagonis 5-HT3 tadi. Efek samping dari kortikosteroid, hati-hati pada pasien DM, dia bisa menyebabkan hiperglikemia, kemudian dia juga bisa menyebabkan retensi cairan sehingga pasiennya berpotensi ödem. Hati-hati pada pasien jantung dan ginjal. Kemudian penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi bisa menyebabkan psikosis. Jadi kortikosteroid bukan pilihan utama pada kondisi mual muntah yang ringan. Kemudian antagonis histamin H2 H2RA ya. H2RA ini sama dengan antasida tadi, dia untuk mengatasi mual muntah akibat nyeri ulu hati. Contohnya ya ranitidin, famotidin, simetidin, dan seterusnya. Hati-hati penggunaannya pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi karena banyak berinteraksi dengan obat-obatan kemoterapi. Untuk antagonis H5-HT3, dia menghambat reseptor serotonin pada serabut saraf vagal sensorik di saluran pencernaan. Contohnya ada dalasetron, ondansetron, palonosetron, dan granisetron. Lalu metoclopramid, nah yang saya sampaikan tadi ya, dia menghambat reseptor D2 atau dopamin secara sentral di CTZ di otak. Biasanya metoclopramid ini digunakan untuk pasien mual muntah yang berkaitan dengan gastroparesis diabetik. Efek sampingnya juga ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal apa tadi salah satunya? Tremor ya. Tremor itu gejala ekstrapiramidal. Oke, terutama kalau misalnya metoclopramid ini dikombinasikan dengan obat antagonis dopamin yang lain, seperti olanzapin atau haloperidol. Jadi, kalau pasiennya menggunakan metoclopramid, hindari kombinasi dengan olanzapin ataupun haloperidol. Nah, ini olanzapin, dia golongan antagonis reseptor 5-HT3.
maksud saya dia bisa dikombinasikan dengan antagonis reseptor 5-HT3. Olanzapin itu miscellaneous agent ya, golongan-golongan lain yang dapat mengendalikan mual muntah. Olanzapin direkomendasikan sebagai bagian dari regimen kombinasi 4 obat standar untuk pencegahan mual muntah pada kemoterapi yang sangat emetogenik. Jadi kalau kemoterapinya itu sangat-sangat memicu mual muntah, maka diberikan 4 terapi standar termasuk olanzapin. Efek sampingnya sedatif, ngantuk. Jadi pasiennya hati-hati disampaikan ya, terutama untuk pasien lanjut usia, karena bisa menyebabkan terjadinya distress pernafasan gitu. Kemudian kalau pasiennya lansia perlu diperhatikan apakah butuh penurunan dosis atau tidak. Kemudian antagonis reseptor NK1 atau neurokinin 1. Ini kurang antagonisnya ya, antagonis neurokinin 1. Contohnya aprepitan, fosaprepitan, rolapitan, dan seterusnya. Ini bisa dikombinasikan juga dengan antagonis 5-HT3 atau antagonis serotonin. Nah, antagonis NK1 ini dia punya banyak potensi interaksi obat. Jadi hati-hati, terutama jika pasiennya menggunakan antrasiklin, siklofosfamid, dan ifosfamid. Nah, ini prinsip penggunaan antiemetik pada mual muntah yang diinduksi oleh kemoterapi. Durasi resiko emesis pada pasien kemo itu bergantung pada tingkat emetogenik dari kemoterapi. Jadi masing-masing obat kemo itu kan tidak sama ya, misalnya pada kemo kanker serviks, kanker tulang, kanker mata, dan lain sebagainya, itu obat-obatannya, regimennya tidak sama, dan sifat emetogenetiknya tidak sama. Sehingga tingkat mual muntahnya pun tidak sama. Nah, pemilihan regimen antiemetiknya harus didasarkan pada obat kemoterapi yang memiliki tingkat emetogenik paling tinggi dalam regimen terapi. Jadi, dilihat yang mana yang paling menyebabkan mual muntah. Kemudian antiemetik CINV pada anak bisa digunakan 3 kombinasi obat ya, terutama kalau resiko emetogeniknya tinggi. Jadi kalau obat kemonya itu punya sifat emetogenik yang tinggi, maka gunakan 3 kombinasi obat, yaitu antagonis reseptor NK1, aprepitan tadi ya, tambah antagonis reseptor 5-HT3 plus dexamethasone. Jika antagonis NK1 tidak dapat digunakan, maka kita bisa gunakan 5-HT3RA plus dexamethasone. Jika dexamethasone tidak dapat digunakan, maka gunakan NK1 antagonis plus 5-HT3RA saja. Nah, untuk kemoterapi dengan resiko hematogenetik yang sedang, kombinasinya 2 saja. Kalau ini kan tadi 3 ya, kalau ini 2. Reseptor antagonis 5-HT3 plus dexa. Kalau tidak bisa dexa, ganti dengan antagonis NK1. Kalau resikonya rendah, gunakan 5-HT3 reseptor antagonis tunggal sebelum kemoterapi. Antiemetik pada kehamilan. Yang pertama tentu pencegahan ya. Pencegahan di sini konsumsi vitamin prenatal 1 bulan sebelum kehamilan. Dia bisa mengurangi resiko terjadinya mual muntah. Kemudian nausea and vomiting pregnancy ya, ini NVP. Lalu perubahan pola makan dan gaya hidup. Makannya dalam porsi kecil tapi lebih sering, setiap 1-2 jam. Konsumsi jahe sehingga bisa mengurangi mualnya. Dan bisa mengkonsumsi vitamin B6, pyridoxine. Obat lain yang bisa digunakan yaitu dimenhidrinat, difenhidramin, promethazine, dan prochlorperazine. Pada mual muntah yang berat, kalau pasiennya tetap mengalami mual muntah atau tanda-tanda dehidrasi sudah mulai muncul, maka harus dilakukan rehidrasi intravena. Atau bisa dilakukan pemberian tiamin untuk mencegah Wernicke encephalopathy. Untuk pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum,
Jadi dia hiperemesis. Emesisnya itu berlebihan, mual muntahnya itu berlebihan. Dia tidak respon terhadap terapi obat, berat badannya terus-menerus turun, maka bisa dipertimbangkan pemberian nutrisi enteral melalui selang. Jadi kalau mual muntah itu kan nggak bisa makan. Makanannya diberikan lewat selang, disonde. Gitu. Pilihan obat pada hiperemesis gravidarum yaitu ondansetron, promethazine, dan metoclopramid. Tapi ondansetron pada kehamilan itu lebih bisa ditoleransi karena efek sampingnya lebih sedikit. Jadi di antara tiga ini first line-nya adalah ondansetron. Metilprednisolon bisa digunakan khususnya pada hiperemesis gravidarum yang berat. Tapi perhatikan usia kehamilannya. Dia boleh digunakan setelah usia kehamilan 10 minggu. Karena kalau dia kehamilan di trimester pertama, maka dia bisa meningkatkan resiko cleft lip pada janin. Jadi resiko celah bibir. Antiemetik pada gastroenteritis anak dengan rehidrasi oral. Kemudian obat yang bisa digunakan adalah ondansetron. Promethazine tidak boleh digunakan untuk anak kurang dari 2 tahun karena ada risiko depresi pernafasan fatal. Kalau lebih dari 2 tahun bisa dipertimbangkan, tetapi yang first line-nya adalah ondansetron. Lalu kalau geriatri itu orang tua ya. Orang tua itu dia tidak boleh digunakan obat-obatan yang seperti metoclopramid yang punya efek samping ekstrapiramidal ya. Seperti metoclopramid atau antihistamin generasi pertama dan skopolamin. Itu tidak boleh digunakan pada pasien geriatri. Pada pasien geriatri pilihannya apa? Pilihannya ondansetron. Jadi ondansetron ini dia relatif aman dan bisa digunakan pada beberapa kondisi. Oke, ada pertanyaan? Ada 2 orang tidak bergabung? Tadi sempat saya cek 48 bergabung. Sekarang sisa 46. Oke, mari kita cek dulu ya sebelum kita akhiri. Saya buka start dulu. Evelyn Novelina. Hadir, Ibu. Oke, Agnes Oktaviani. Hadir, Ibu. Oke, Wajihan Zahratisa. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Baik. Oke, Naila Nur Aziza. Hadir, Ibu. Oke, Robi Teguh Darmawan. Oke, Rizky Auliana. Hadir, Ibu. Tia Cynthia Bella. Hadir, Ibu. Indri Melani Nurdayana. Teresa Adelia Jayaputri. Hadir, Bu. Ninda Nur Islami. Hadir, Ibu. Wafik Azizah. Hadir, Ibu. Atkia Fadila. Hadir, Ibu. Amanatul Mufarida. Hadir, Ibu. Alivia Salsabila. Hadir, Ibu. Markumaira. Hadir, Ibu. Nur Sakina. Hadir, Ibu. Talita Julia. Hadir, Ibu. Violi Lendri. Hadir, Bu. Syarfina Azahra. Hadir, Ibu. Adityawan Putra. Hadir, Bu. Mana Adityawan? Kamu Ada, belum Bu, ada, Bu. absen. Oh iya, Bu, belum, Bu. Mana? Open kamera. Ini saya open, Bu. Di mana? Kok nggak muncul di saya? Oke. Absen ya? Kamu belum absen. Baik, Bu. Nadira Diva. Nadira.
Nadira Diva tidak ada di Zoom, tidak ada di ruang Zoom. Ada orangnya Ibu, tapi mic-nya bermasalah. Oh, oke, baik. Yap. Casey Charmaine Solani. Maaf ya kalau salah. Hadir Ibu. Ya. Oke, Muhammad Faruk. Mana Muhammad Faruk? Oke, tidak ada ya. Aksda Ainia. Hadir Ibu. Oke, Danish Zaidan Azlin. Hadir Ibu. Oke, Nabila Syawalia Putri. Hadir Ibu. Oke. Siapa Adityawan Putra? Mix saya juga. Loh, kan kamu tadi udah jawab Adityawan. Bagaimana ceritanya kamu bermasalah? Sudah. Adityawan case close. Mana ini? Rahil Azhara. Hadir Ibu. Oke. Sophia Ramadhani. Hadir Ibu. Siva Nabila Herdinata. Hadir Ibu. Muhammad Tezar Alfirrizki. Hadir Ibu. Dennis Wilson. Hadir, Bu. Vina Anggraini Aji Putri. Hadir Ibu. Nasya Aprilia. Nasya. Where are you? Halo Nasya. Nasya. Nasya, kamu tidak ada. Nasyanya ada Bu, cuma nge-freeze itu kayaknya Bu. Oh, oke. Iya, saya lihat ada Nasya. Cuma satu yang nggak ada ini. Nafisa Putri Zakia. Hadir Ibu. Muhammad Alif Rizki. Mana Alif? Alif. Muhammad Alif Rizki. Nggak ada ya? Iya, dia nggak absen sih. Oke deh. Anindya Agustin. Anindya hadir Ibu. Oke. Aulia Mutia Hasan. Hadir Ibu. Naomi Ariela Putri. Hadir Ibu. Naufal Akmal Listian. Hadir Ibu. Latifah Rahmi. Hadir Bu. Fema Aldianti. Hadir Ibu. Nadia Ifatul Aulia. Hadir Ibu. Alisa Fatin Naziha. Hadir Ibu. Syahruli Syafaat. Hadir Ibu. Gabriel Rian An-Nahar. Hadir Ibu. Cynthia Desti Nurfadila. Hadir Ibu. Oke. Siapa ini yang belum nih tadi? Muhammad Faruk. Permisi Bu, Yep. saya nggak bisa absen Bu. Pas buka start, kameranya nggak terbuka. Siapa ini? Adityawan Aditya. Bu. Sudah Aditya, sudah Eh, saya absenkan kamu hadir. Baik, terima kasih Bu. Ya, mana mic-mu bermasalah katanya, Tadi saya kira nggak didengar Bu. Ya Allah. Oke. Oke, Adityawan sudah saya presensikan. Muhammad Faruk mana? Terima Muhammad kasih Bu. Faruk ini. Izin Ibu, Ya, kenapa kamu? tadi Di audio mana saya kamu? terdisconnect Ibu, saya nggak bisa Oh. on mic sama sekali. Oke. Coba buka itu kameramu. Ada Ibu, saya ada Bu. Oke. Muhammad Alif Rizki. Tidur kayaknya dia ya. Ketiduran ya, menunggu jam kuliah kayak ini. Muhammad Alif Rizki tidak ada ya. Saksi ya kalian. Muhammad Alif Rizki tidak ada. Hanya 46 yang hadir. Hanya 46 dengan saya. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian UTS. Selamat mudik bagi yang mudik, hati-hati di jalan. Selamat merayakan Lebaran bersama keluarga. Selamat liburan. Selamat menunggu berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, sampai jumpa insya Allah di bulan April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Mohon maaf lahir batin Ibu.